Setahu saya Indonesia adalah Republik Indonesia. Ya, setahu kamu Indonesia Iya. Republik, setahu Jokowi Indonesia kerajaan, paham? Kan kita mau menganalisis politik dengan peralatan apa? Hukum tata negara, ilmu politik. Kan itu dari awal nggak berguna, karena bagi Pak Jokowi itu dia nggak kenal sebagai peralatan untuk menghasilkan kekuasaan. Jadi sejak Jokowi bilang saya tidak perlu oposisi, maka dia akan jadi despot. Dan pertunjukan despotisme terbaik adalah panggung di Mahkamah Konstitusi kemarin, dong, termasuk kekonyolan. Bayangkan misalnya seorang bocah menelpon suami dari tantenya untuk meminta kakaknya jadi wakil presiden atas perintah bapaknya. Apa nggak konyol tuh? Kegilaan macam apa dibandingkan dengan segala macam peradaban? Mau Puyike itu nggak sampai segitu tuh. Political decay masih terjadi, ngapain dihambat itu? Dekomposisi politik, moral yang hilang segala macam itu jelas kan. Silakan Pak Jokowi pulang dan temui keluargamu, lalu kita berhadapan dengan dimensi moral. Apakah Pak Jokowi mampu menatap mata Ibu Mega? Inilah carut-marut politik yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menarik ketika kita mendengar perdebatan antara Andre Rosiade dan Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, di mata Jokowi, Indonesia ini adalah negara kerajaan. Sementara yang kita ketahui, Indonesia ini adalah negara republik. Politik dinasti yang ramai diperbincangkan saat ini biasanya itu berlaku di negara kerajaan, bukan di negara republik seperti Indonesia ini. Kita sebagai rakyat jelata, kita berharap agar polemik ini tidak berkepanjangan, mengingat pemilu 2024 sudah di depan mata. Tinggal menghitung bulan, kurang lebih lagi 2 atau 3 bulan. Tepat di tanggal 14 Februari 2024, kita akan mengadakan pesta demokrasi. Kata pesta biasanya sangat identik dengan kebahagiaan, dengan canda tawa, dengan kegembiraan. Dan itu adalah harapan kita rakyat jelata. Semoga pesta demokrasi di tanggal 14 Februari 2024 itu bisa dilaksanakan dengan riang gembira. Selain itu, saya berharap agar polemik yang terjadi hari ini, persoalan yang semakin hari semakin memanas yang terjadi di Indonesia ini bisa segera diselesaikan. Itu adalah harapan kita yang rakyat jelata. Selanjutnya, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video ke hadapan pemirsa sekalian untuk sama-sama kita melihat, untuk sama-sama kita menyimak. Dan dalam cuplikan video saya ini lebih banyak video yang berhubungan dengan Gibran Rakabuming Raka. Cuman ada 1 atau 2 video di mana ada netizen yang mengkritik Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk lebih jelasnya, saya mengajak pemirsa sekalian, mari kita saksikan bersama-sama. Sinetron yang kita lihat mestinya akan buat Bapak Jokowi yang saya hormati secara pribadi. Kalau Bapak bilang Pilpres kali ini terlalu banyak dramanya, terlalu banyak sinetronnya, bukannya adu gagasan tapi main perasaan. Halo Pak, kalau adu gagasan, saya malah seneng. Adu gagasannya Prabowo apa? Adu gagasannya Mas Gibran tuh apa Pak? Kemarin yang ditunjuk Gibran yang katanya kartu untuk lansia gini bla bla bla, itu tuh programnya Bapak. Dan sudah ada nanti tahun depan. Jadi itu bukan gagasannya Gibran, tapi gagasannya Bapak gitu. Kalau Pak Prabowo apalagi, gagasannya apa? Nggak ada.
Dari 2014 sampai 10 tahun gitu loh, gagasannya nggak ada Pak. Buktinya Bapak kasih tugas buat ketahanan pangan aja gagal gitu Pak. Terus gagasannya dari Pak Prabowo apa? Kalau mau adu gagasannya nanti Pak, waktu adu di debat kelihatan gagasannya yang mana yang paling bagus. Nah kalau sekarang, kalau Bapak bilang ada dramanya, keluarga Bapak tuh yang banyak dramanya loh Pak. Gibran otomatis yang banyak dramanya. Pemainnya ya Gibran, ya Bapak, ya Kaisang, dan koalisi Bapak itu, koalisi gemuk itu pemainnya semua Pak. Kalau mau jadi korbannya ya otomatis PDIP gitu. Ibaratnya drama. Terus kalau Bapak merasa kok PDIP merasa disolimi gini-gini, nggak ada yang merasa disolimi Pak. Kita semua merasa disolimi, bukan hanya PDIP. Kita semua pendukung Bapak merasa kecewa dan disolimi. Kenapa seperti ini? Bapak bilang Pilpres kali ini drama, banyak dramanya. Drama itu kelompok sana Pak, kelompoknya Bapak banyak dramanya. Bapak sendiri bilang Gibran belum cukup umur, baru wali kota 2 tahun. Mei bilang gitu Bapak. Terus Oktober 5 bulan kemudian Bapak bilang merestui. Itu drama itu Pak, drama. Terus Gibran lagi kampanye Pak Ganjar, tempel-tempel stiker Pak Ganjar, bilangnya tegak lurus, ternyata apa gitu loh. Sing main drama iki sapa lho Pak? Lah sampean dhewe karo Mas Gibran, terus karo Kaisang baru 2 hari jadi anggota PSI, terus jadi ketum. Wah, setahu saya jadi ketum itu sulit loh Pak, harus prosesnya tuh lama gitu loh. Nah ini loh yang main drama iki sapa Pak? Sinten? Rakyat Indonesia, PDIP, apa keluarga Solo dan koalisinya itu sing main drama, bukan kita yang main drama Pak, bukan. Yang main drama itu sampean dhewe gitu. Dilut A terus kok ngono B ngono. Kok saiki sampean ngomong kan drama, baperan, main perasaan. Lho Pak, lek aku yo padha ae nesu lho Pak, padha ae. Semoga aku duwe pacar dulu ngomong aku cinta kamu ngene. Tibane kok 2 bulan 3 bulan lagi dekne mencintai orang lain, wanita lain. Ya padha koyo ngono lho Pak. Drama, sing drama iki sapa? Nggih sampean sak keluarga. Selamat siang. Menarik kemarin acara HUT Golkar di mana Jokowi datang sebagai tamu undangan. Ada hal yang menarik, setidak-tidaknya 3 hal yang bisa kita diskusikan berkaitan dengan HUT Golkar kemarin. Yang pertama, body language Jokowi. Yang kedua, statement Jokowi. Ada 2 statement Jokowi yang menurut hemat saya itu perlu diperdebatkan. Mari kita mulai dengan body language Jokowi. Biasanya selama ini ketika Jokowi itu masuk dalam ruangan acara itu biasanya berjalan sejajar dengan penyambut, artinya tuan rumah. Nah, kemarin tidak. Jokowi berdiri paling depan sendiri, kemudian diikutin oleh ketum-ketum partai koalisi Indonesia Maju. Inilah menurut hemat saya seolah-olah ini penegasan bahwa Presiden Jokowi menjadi lokomotif dari KIP ini. Yang kedua adalah statementnya Jokowi di pidatonya yang mengatakan bahwa terlalu banyak drama. Ini menarik karena menurut hemat saya mestinya ya Jokowi ngerti bahwa drama ini kan dimulai dari keluarganya. Yang menciptakan drama itu dia dan keluarganya, pelaku dramanya iya, produsernya juga iya. Mestinya kan nggak perlu disampaikan di situ, kecuali memang seolah-olah pengen semacam mengelemparkan sarkasme untuk semacam sarkasme terhadap lawan politiknya. Yang ketiga adalah menyampaikan bahwanya mestinya calon itu adu gagasan. Ya seharusnya memang seperti itu.
Cuman persoalannya bagaimana kemudian mengadu gagasan kalau gagasannya nggak pernah disampaikan, yang dipertontonkan adalah kegaduhan, bahkan yang dipertontonkan adalah moral politik yang minus. Nah, mestinya ya kalau memang adu gagasan ya disampaikan aja gagasannya. Sampai detik ini gagasan-gagasan yang pengen disampaikan oleh kubunya Koalisi Indonesia Maju kan tidak ada. Saya pikir kemarin itu bagi saya Jokowi semacam melempar jala untuk nantang perang terhadap kubu lawan. Dua kubu ini semacam seolah ditantang untuk berperang, fight to fight oleh Jokowi. Saya pikir ya ini pelajaran politik buat kita bersama. Saudaraku sebangsa dan setanah air, nampaknya tanggapan dari netizen, dari rakyat sekarang memang sudah sangat cerdas ya. Mereka sudah bisa mampu untuk melihat siapa sih yang benar, siapa sih yang drama, siapa sih yang main sinetron itu, siapa sih pelaku sutradaranya, siapa sih yang produsernya. Tentu rakyat sudah sangat cerdas. Ini adalah kebanggaan untuk kita semua, bahwa di era digital ini kita sudah bisa mampu untuk melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Bahkan ibu tadi dengan jelas dia mengatakan bahwa keluarga Bapak yang memulainya, keluarga Jokowi yang memulai drama ini. Tentu ini adalah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh rakyat bahwa sudah saatnya rakyat harus menyampaikan yang sesungguhnya, yang transparan, tidak neko-neko, terbuka, agar publik menjadi tahu bahwa seorang Presiden Joko Widodo bersama keluarganya seperti apa. Saya berharap kita semua juga bisa lebih kritis lagi seperti mbak-mbak dan netizen yang satu tadi, yang sudah menyampaikan secara lugas bahwa aktor utamanya sehingga adanya kegaduhan dalam dunia perpolitikan di negara kita ini datangnya dari keluarga Presiden Joko Widodo itu sendiri. Tentu ini adalah sebuah pernyataan sikap yang menurut saya rasa marahnya mungkin sudah tidak bisa ditahan lagi, sudah tidak bisa dibendung lagi. Sehingga pada akhirnya mereka harus meluapkannya, mengkritik langsung kepada pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini. Mari kita lanjutkan lagi. Pak Jokowi harus dengar betul adalah, mohon diingat Pak Jokowi bahwa Anda sebagai presiden tumbuh dari satu akar yang sangat kuat, yaitu populisme yang dibiarkan berkembang oleh demokrasi. Tindakan-tindakan populer, entah itu pencitraan atau apapun, itu diskusinya berbeda. Tetapi nyatanya Anda mendapatkan dukungan dan cukup untuk menjadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali. Kalau dia ingin berterima kasih, kan terima kasih atas 2 hal. Terima kasih atas pengusungan Bu Mega dan PD Perjuangan. Terima kasih atas contoh dan teladan baik yang sudah diberikan. Kan begitu? Dua-duanya diingkari. Jadi kalau saya ditanya apakah Pak Jokowi berkhianat terhadap PD Perjuangan, sampai saat ini dengan data yang saya miliki, saya bisa bilang Pak Jokowi berkhianat sama Bu Mega dan PD Perjuangan. Saya bisa katakan itu. Berkhianat atas 2 hal. 1, dukungan dan pengusungan dari partai dan Bu Mega. 2, keteladanan. Itu yang paling mendalam sebetulnya, keteladanan. Bagaimana terlalu sayang anak itu bisa melanggar etika demokrasi dan bisa mencederai kepentingan publik, etika publik yang luas. Kenapa jadi marah? Ya marah karena kekuatannya hilang, separuh kekuatannya. Seorang Deddy Mulyadi bisa bikin video sengawur ini, seabsurd ini, lucu, bener-bener ngawur. Aneh banget. Jadi kita yang mempermasalahkan Mas Gibran maju itu bukan takut kalah, bukan takut karena sebagian kekuatan hilang, bukan. Nah, kita ini semua loh, dulu yang menjadikan Pak Jokowi nya kita ini masyarakat semua. Dulu bisa menjadikan Pak Jokowi presiden, sekarang juga bisa kita semua menjadikan Pak Ganjar presiden. Suara rakyat itu suara Tuhan kok. Kenapa takut gitu loh, kenapa? Yang dipermasalahkan bukan itu. Jenengan itu loh
tidak tahu apa pura-pura tidak tahu gitu. Yang dipermasalahkan cara majunya, mengotak-ngatik undang-undang demi kepentingan pribadi, demi kepentingan keluarganya, dipermasalahkan semua kan itu loh. Jadi Anda benar-benar nggak tahu atau pura-pura nggak tahu gitu. Aneh banget, absurd video, lucu, tanggapanmu ngawur, nggak ada nilainya. Kepantasan Gibran Rakabuming menjadi cawapres, 48,9% menyatakan tidak pantas, dan ada 38,2% menyatakan pantas. Saya pikir kalau kita lihat, mungkin ini ya salah satu faktor yang menyebabkan Mas Gibran ini memang punya potensi untuk menjadi beban atau liabilities buat Pak Prabowo dengan majunya menjadi cawapres. Karena tadi kita lihat dalam beberapa rangkaian pertanyaan, keputusan MK-nya sendiri sudah dianggap kontroversial dan tonnya negatif, dianggap penyalahgunaan wewenang oleh mayoritas dari responden, dan kemudian terkait dengan tingkat kepantasan pun ternyata memang lebih banyak yang menyatakan bahwa Mas Gibran tidak pantas. 55,4% menyatakan masih terlalu muda, belum terlalu memiliki pengalaman menjadi pejabat publik. Kita tahu Kota Solo, Mas Gibran memang sudah menjabat, tapi kita tahu satu periode pun belum. Dan kemudian juga menjadi wali kota Solo ketika ayahnya masih berkuasa. Ayahnya juga dulu pernah menjadi wali kota Solo, dan Solo sendiri juga kalau saya tidak salah hanya memiliki 5 kecamatan atau beberapa kecamatan yang tidak terlalu besar, berbeda dengan ayahnya yang sebelum lompat menjadi seorang calon presiden pernah masuk ke dalam gubernur DKI ya, jabatan gubernur DKI yang adalah ibu kota negara juga. Yang kedua, majunya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden merupakan praktek politik dinasti yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pilih Gibran, Mahfud MD, atau Cak Imin? Gibran. Kenapa milih Gibran? Pandai. Pandai dalam hal apa? Memilih jalur SMK atau jalur MK. Ada lagi nggak selain itu? Tukang sulap. Sulap? Maksudnya? Menyulap banteng menjadi batu loncatan. Coba kasih kata-kata buat Pak Gibran. Tenang saja Pak, Bapak saya sudah ada di sini. Ada banyak buzzer berkeliaran di media sosial yang memainkan narasi bahwa Gibran ditunjuk menjadi calon wakil presiden karena keluarga Pak Jokowi sakit hati terhadap PD Perjuangan, terhadap Ibu Megawati. Katanya karena disebut petugas partai, katanya karena Gibran pernah dipanggil dan diperlakukan tidak baik, karena katanya Pak Jokowi pernah seperti di sidang di kantor PDI Perjuangan, yang menurut saya sungguh luar biasa pembelokan opininya. Pertama, soal petugas partai, sejak Pak Jokowi masuk ke PDI Perjuangan, beliau sudah tahu bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, PDI Perjuangan menyatakan seperti itu. Siapapun kader terbaik yang ditugaskan di lembaga-lembaga politik, wajib hukumnya memperjuangkan ideologi dan program dari partai yang mengusung dan memenangkannya. Ya, jadi Pak Jokowi tidak ada masalah dengan itu, mulai dari periode pertama wali kota sampai periode kedua menjadi presiden. Yang kedua, soal Gibran dipanggil. Gibran dipanggil itu untuk mengklarifikasi hal mana dilakukan terhadap semua kader lain yang menurut pimpinan partai perlu untuk dilakukan klarifikasi maupun verifikasi terhadap isu atau langkah-langkah politik yang terjadi. Yang ketiga, Pak Jokowi katanya pernah disidang seperti anak SD, padahal yang terjadi pada waktu itu Ibu Mega sakit lututnya, sehingga menunggu Pak Jokowi di ruang kerjanya yang sangat sederhana. Seharusnya Pak Jokowi masuk ke ruang VVIP untuk menunggu sama-sama masuk ke acara Rakernas. Tetapi sebagai anak, Pak Jokowi memilih menemui Ibu Mega di ruang kerjanya. Dan karena itu semua kelabakan, karena tidak ada kursi disiapkan untuk kedatangan presiden ke ruangan kerja itu. Sebab ruangan Ibu Mega itu sangat sederhana, dan bisa dilihat menteri-menteri lain pun terpaksa duduk di pinggir.
Dan itu hanya terjadi karena apa? Karena Pak Jokowi menghormati Bu Mega. Tetapi sekarang diputar balik itu menjadi alasan-alasan sakit hati. Saya bertanya, sudah berapa tahun orang-orang pembenci Pak Jokowi, pendukung Prabowo, bahkan Prabowo sendiri menghina, melecehkan, merendahkan Pak Jokowi? Mengapa Pak Jokowi tidak sakit hati kepada mereka, tetapi kepada saudara-saudaranya sendiri, kepada ibu ideologisnya, kepada partai membesarkannya, lalu menjadi sakit hati? Ini kan logika yang tidak nyambung, logika yang dibuat-buat untuk membenarkan tindakan Gibran dan tindakan Pak Jokowi untuk maju melanggengkan kekuasaannya melalui pemilu 2024 dengan berpasangan bersama Prabowo. Sederhana kan? Kenapa kita tidak jujur saja? Jangan membuat framing mengada-ada sehingga justru menjelekkan Pak Jokowi. Kenapa sama saudaranya gampang sakit hati dan dendam, tapi sama orang lain yang begitu melecehkan beliau, beliau malah bisa berteman dan katakanlah berkonspirasi. Aneh kan? Viral, ini pesan Gibran di pengumuman TKN. Ini sekaligus menutup pertemuan pada siang hari ini. Atas nama pasangan Prabowo Gibran, saya merasa bangga, saya merasa bersyukur dibantu oleh orang-orang hebat, orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing. Saya pesan satu saja, Bapak Ibu semua yang tergabung dalam tim TKN ini, saya pesan satu saja, pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap itu Presiden Jokowi, tangkap itu Gibran, tangkap itu ipar Presiden. Karena kebohongan ini mengancam kedaulatan nasional kita, menginjak-injak kehormatan bernegara, melecehkan akal sehat dan nurani publik. Ini bukan satu kebohongan yang biasa, kebohongan di jantung kekuasaan yang sangat menyobek dan mengiris perasaan publik secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Tangkap Presiden Jokowi, tangkap Gibran. Karena dasar kebohongannya apa? Mereka bukan berbohong untuk urusan lain. Mereka berbohong untuk meloloskan pasal politik dinasti untuk bagaimana memuluskan kepentingan anak presiden menjadi calon wakil presiden. Jadi kebohongan yang bertujuan mengabdi kepada satu praktek politik dinasti yang hari ini menimbulkan kecemasan, kemarahan, kemuakan dari seluruh rakyat. Harus ditangkap orang-orang ini. Bisa dibuktikan dan semakin terang bahwa Ketua MK melakukan kebohongan. Maka kita bertanya, berbohong untuk apa? Kan berbohong untuk menjalankan misi kepentingan politik cawe-cawe Jokowi. Untuk apa? Untuk meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran. Maka Presiden, Gibran, dan pamannya di MK, ini satu pemufakatan dalam urusan yang disimpulkan kebohongan oleh Jimbli. Nah, saya memberi contoh, rakyat ini kalau melakukan satu ucapan yang salah itu kan dilaporkan. Undang-undang ITE. Pertanyaan, apakah berlaku nggak ketika di pusat Mahkamah Konstitusi ini melakukan hoaks, melakukan kebohongan? Harus ada konsekuensi. Dan ini tidak berdiri sendiri. Dia berani melakukan kebohongan karena ada jaminan dari pemberi kebohongan. Sudah otomatis kekuasaan itu adalah Presiden Jokowi. Kenapa terjadi perubahan drastis dari sosok Pak Jokowi? Nah, kesimpulan teman saya ini itu karena Pak Jokowi kesurupan. Itu bahasa beliau lah, kesurupan itu bahasa beliau gitu ya. Intinya Pak Jokowi itu nggak biasanya gitu. Jadi seperti orang kesurupan, dan menurut analisa spiritualnya katanya karena Pak Jokowi itu pada Agustus lalu mengenakan baju raja gitu. Jadi biasanya kan Agustusan itu Pak Jokowi mengenakan baju-baju adat gitu. Mulai dari baju adat suku
Baduy gitu ya, suku Sasak, Sabu, Bangka Belitung dan sebagainya. Ada banyaklah baju-baju adat yang pernah digunakan sama Pak Jokowi ketika upacara Agustusan gitu. Tapi tahun ini atau Agustus kemarin itu Pak Jokowi mengenakan baju raja. Bukan lagi baju adat, baju raja gitu. Jadi menurut teman saya ini ya mungkin karena Pak Jokowi itu mengenakan baju raja, jadi pengen jadi raja. Ya karena baju itu memang kadang-kadang mempengaruhi kita, mempengaruhi imajinasi kita. Kalau kita pakai baju yang agak loreng-loreng TNI itu meskipun badan gak six pack rasanya wah tegar sekali kayaknya gitu kan. Atau kita kalau sedang pakai jas itu kayaknya sukses sekali gitu, meskipun cicilan masih banyak. Jadi kadang baju itu memang mempengaruhi gitu. Nah, menurut teman saya ini ya mungkin karena Pak Jokowi itu mengenakan baju raja sehingga sekarang dia ingin anaknya meneruskan gitu karena dia merasa raja gitu. makanya kesurupan atau bahasa lainnya mungkin kemasukan satu energi atau imajinasi sebagai raja. Ya samalah seperti imajinasi atau energi kalau kita menggunakan pakaian-pakaian yang lain. Kalau kita pakai pakaian polisi, tentara kan kayaknya gagah gitu kan. Meskipun sebenarnya enggak gitu kan. Ya jadi kalau saya ingat pada bulan Agustus lalu ketika Pak Jokowi mengenakan baju raja ini, Raja Pakubuwono gitu ya. Memang sebenarnya ada beberapa orang yang protes dan gak terima dengan baju yang dikenakan oleh Pak Jokowi. Karena baju ini tuh kayak Raja Amangkurat gitu. Raja yang zolim di zamannya, yang bengis dan jahat gitu ya. Dan Pak Jokowi jadi seperti itu gitu. Jadi ada juga beberapa orang yang protes dengan baju yang dikenakan oleh Pak Jokowi pada Agustus lalu, tapi suara-suara penolakan itu tidak terlalu terdengar gitu. Karena ya biasalah pendukung Pak Jokowi itu cenderung membiarkan, atau seperti kata Gunawan Muhammad, kita itu cenderung berprasangka baik dengan Pak Jokowi sehingga ya semuanya seolah-olah baik, memang sudah dipersiapkan dan sebagainya. Tapi dari sisi saya pribadi memang ketika bulan Agustus lalu itu sempat juga mempertanyakan soal lagu rungkat yang dimainkan di istana ketika Agustusan gitu, karena ya mungkin maksudnya ingin melanjutkan tren seperti yang dilakukan di tahun sebelumnya lewat Farel yang nyanyi lagu Ojo dibanding-banding ke gitu ya. Mungkin ya kemauannya atau settingannya seperti itu supaya ya meledak lagi, supaya bergoyang lagi istana dan sebagainya. Tapi memilih lagu rungkat di acara Agustusan itu memang tidak pas gitu, karena salah satu lirik dari lagu rungkat itu kan kehilangan kamu yang paling tak sayang, dan itu yang nampaknya sekarang kita sedang rasakan bersama-sama gitu. Kita kehilangan Pak Jokowi yang paling kita sayang selama ini gitu kan. Kehilangan kowe sing paling tak sayang gitu. Jadi ini semua serba kebetulan gitu ya, ketika Pak Jokowi yang tiba-tiba pakai baju raja padahal sebelumnya biasanya pakaian adat gitu ya, pakaian suku gitu ya, tapi kemudian tahun ini pakai pakaian raja gitu. Lalu kemudian soal lagu rungkat itu juga dipertanyakan. Saya nggak tahu apakah itu ada kaitannya benar tidaknya gitu ya, tapi pada intinya itulah yang disampaikan sama teman saya semalam, yang menurut beliau dia sangat yakin dengan guru spiritualnya ini, dengan temannya ini, memang inilah yang kemudian membuat Pak Jokowi jadi berubah katanya. Saya nggak tahu gitu ya, kalau urusan spiritual itu saya juga punya lah beberapa guru, bahkan orang tua saya juga ya cukup bisa lah untuk berbicara soal hal-hal yang tidak kasat mata. Tapi sampai sekarang saya belum menanyakan kenapa terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Sampai hari ini saya masih mengumpulkan data-data terkait perubahan politik atau langkah Pak Jokowi di Pilpres 2024 mendatang, karena sebelumnya sempat mendukung Pak Ganjar tapi kemudian tiba-tiba berubah pikiran gitu. Tapi kalau dari cerita teman saya semalam memang cukup pas gitu ya, cukup kebetulan gitu, karena bulan Mei lalu Pak Jokowi masih bilang gitu soal ide untuk memasangkan Prabowo dengan Gibran, itu Pak Jokowi bilang, masa gak gitu aja didengerin, lagian ini masih wali kota 2 tahun, yang logis aja lah. Itu bulan Mei gitu.
sebelum Agustus, sebelum pakai baju raja. Ya bisa jadi memang ada efek atau energi dari pakaian raja itu. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa mengedukasi kita dan bisa memberi kita informasi-informasi yang baru. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita saksikan dalam cuplikan video tadi, baik itu yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka maupun tentang Presiden Joko Widodo. Dan saya berharap agar polemik yang terjadi saat ini bisa segera diselesaikan sehingga tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang, ketika kita rakyat Indonesia mau melakukan pesta demokrasi, semuanya bisa berjalan dengan rukun, dengan damai, penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Tentu itu adalah harapan kita dari rakyat jelata. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di akhir video saya ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bergandeng tangan bersama-sama, kita mengkampanyekan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Karena bagi saya secara pribadi, sosok yang sangat layak, yang tepat, yang berintegritas, yang rekam jejaknya baik untuk memimpin bangsa dan negara ini di periode 2024 sampai 2029 adalah Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kepada seluruh relawan Ganjar di mana saja kalian berada, mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.